Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kasih. Shalom. Cuaca hari ini sangat mendukung ya, nggak terlalu panas, agak mendung dan nggak hujan, jadi pas. Nah, maksud saya seperti cuaca hari ini yang mendukung, demikianlah kita. Mau lihat wajah-wajah yang sukacita hari ini? Men, boleh lihat kiri kanan bilang begini, Anda diberkati. Ah, kalau diberkati senyum dong bilang. Ya, kalau ada masalah, ada utang jangan bawa-bawa ke gereja ya gitu. Haleluya. Pemuji yang luar biasa. Boleh main coba di CD. Saya nyanyi satu lagu ya. Ini yang kesekian kali saya bersama-sama dengan orang-orang hebat yang ada di sini. I love you Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until you lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful, Jesus. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Wow. Lihat pemain musiknya kayaknya betah di sini deh. Luar biasa nih. Hari ini kita mau belajar bersama-sama kerja keras dan kerja cerdas. Hard and smart work. Nah, bagaimana Anda dan saya di hari-hari ini? Pemain musiknya memang di sini saja ya, nunggu ya. Ah, luar biasa. Jadi tengah-tengah khotbah bisa nyanyi ya. Jadi siap-siap aja ya. Habis itu tipsnya nanti sama WLN tadi. Ya, kita ketahui bersama bahwa sejak pemilihan presiden kita yang sudah terpilih, kesininya keadaan kondisi ekonomi
sedang melanda Indonesia, dan ternyata nggak hanya Indonesia, seluruh dunia. Nah, kita ketahui bersama bahwa ada banyak perusahaan yang tutup, kemudian para pedagang-pedagang kecil mulai tersingkirkan karena ada pedagang-pedagang retail yang punya modal cukup banyak, kemudian yang kecil-kecil mulai tersingkir. Namun saya melihat sesuatu yang luar biasa, bahwa anak-anak Tuhan yang selalu mencari mendekatkan diri kepada Tuhan melalui ibadahnya hari Minggu, dapat pesan dari mimbar ini untuk tetap kuat dalam menghadapi hidup. Dan dampaknya sangat besar. Percaya atau tidak, di lingkungan kehidupan kita ada begitu banyak orang yang hari-hari ini stres. Beruntung kita masih punya komunitas, yaitu gereja. Saya percaya melalui kebersamaan di gereja ini, kita saling menguatkan. Mungkin sesekali Anda mendengar atau sedang melihat wajah dari sahabat Anda yang ada dalam gereja ini mengalami kesuraman, muka muram. Lalu apa yang Anda akan lakukan? Apakah Anda berkata begini, dalam nama Yesus tersenyumlah? Atau ada apa kawan? Ada yang bisa saya bantu? Atau ya sudah, itu sudah hidupmu atau nasibmu? Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Justru di komunitas inilah tiba-tiba kita dikagetkan, besok si Amoy datang kunjungin kita. Sahabatku, hari ini aku bawa sesuatu untukmu. Karena kemarin aku diberkati Tuhan loh. Dari mana tuh? Mau tahu aja. Yang penting ada berkatnya. Itulah kehidupan. Nah, yang saya ingin sampaikan kepada kita sekalian pada hari ini bahwa Bapak Ibu Saudara, anak-anakku, dari zaman dahulu tantangan kehidupan itu sudah ada. Jadi kalau ada tantangan hidup hari ini, berat ya di tahun ini. Bahkan sebelum masuk nanti tahun, seperti mau masuk tahun 2025, nanti mau masuk tahun 2026 tuh yang kalau gereja sih nubuatin, ya ada juga sih. Mulai ada pesan-pesan bahwa tahun 2026 nanti tahun apa tuh? Tahun kelinci, apa tahun kuda, apa tahun apalah itu. Macam-macam gitu ya. Nah, mulai tantangannya adalah ini. Setiap tahun pasti kita dapat pesan hampir mirip. Tahun penuh tantangan, tahun masalah, ekonomi dan lain sebagainya. Tapi sadar nggak Anda dan saya bahwa sampai hari ini kita ada dalam pemeliharaan Tuhan, amin. Siapa di sini yang anak sekolah tunggakan 3 bulan ada? Kalau ada angkat tangan sekarang, biar dibayarin 3 bulan, nanti saya tinggal bilang bendahara gereja gitu. Ada dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, karena itu pesan hari ini yang saya ingin sampaikan kepada kita sekalian, bagaimana kita harus kerja keras dan kerja smart. Roma pasal 5 ayat 2, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam sama-sama pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. We must have a hope. Punya pengharapan kita. Kalau ada tantangan, ingat masih ada harapan. Makanya salah satu pemuji dari Ambon nyanyiin lagu ini, saya lupa namanya, pengharapan. Ade Manuhutu, almarhum pendeta. Hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus Dia harapanku. Yesus
harapan jiwaku. Yesus melepas dosaku. Dia pohon selamat dan pengharapanku. Yesus, Dia harapanku. Jadi kalau gaji telat 1 bulan gak usah marah-marah. Kita masih punya pengharapan. Pernah ngalamin gak terima gaji 3 bulan? Apakah wajahnya berubah? Ada yang pernah 1 tahun juga ya? Masih hidup ya? Berarti kita punya pengharapan itu gak hanya sekedar janji, Dia selalu ada. Makanya firman Tuhan bilang, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Mak-mak yang ada di sini, kalau lihat cucu ganti handphone yang canggih, nggak usah ikut-ikutan. Karena nanti pakainya juga nggak dipakai buat telepon juga, buat halo-halo doang. Nggak bisa pakai buat lain-lain gitu, buat ngedit-ngedit, nggak perlu lah ya. Kayak begitu. Nah, pengharapan yang Tuhan janjikan kepada kita itu pasti ya dan amin. Ama-ama yang ada di sini yang mengalami perjalanan hidup panjang, ternyata yang kita percayai selama ini Dia adalah Allah yang luar biasa, tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menolong kita tepat pada waktunya. Jadi yang pertama, untuk Anda dan saya bekerja keras. Pastikan bahwa kita punya pengharapan, hope. Hope katanya gitu ya. Kalau orang timur bilang hope, nah, nyamuk itu namanya ya. Pengharapan itu H yang pertama ya. Jadi supaya saya bisa pastikan kepada kita semua, untuk kerja keras berarti yang pertama apa yang saya harus ingat? Kerja keras itu saya punya pengharapan. Orang yang kerja keras karena dia punya pengharapan. Orang tidak bisa bekerja dengan baik, nggak bisa bekerja dalam perjuangan kalau dia nggak punya pengharapan. Semua kita harus memiliki ini. Yang pertama, pengharapan saya adalah Tuhan Yesus pasti menolong saya, Dia mampu untuk membuka jalan buat saya. Karena itu saya kerja saja. Kerja keras, nggak boleh berhenti. Seandainya ada istri anak-anak saya di sini, boleh tanyain mereka. Nggak ada waktu buat santai. Ini udah akong-akong, kakek-kakek ya. Ini kakek-kakek nggak cocok ya. Ya sama kayak Pak Gembala, cat rambutnya biar nggak putih gitu. Ini kan cat juga gitu ya. Kalau udah dikeluarin aslinya semua putih semua nih, bewokannya putih semua. Udah akong-akong juga, tapi semangatnya semangat anak muda. Kenapa? Karena kami orang-orang tua mau beri inspirasi kepada anak-anak muda. Ini akong lu masih semangat loh. Jadi bersyukur generasi anak-anaknya Pak Paulus, anak-anak saya, mereka masih ada dalam posisi mencontohi papa dan mama. Tapi generasi berikutnya, saya harus pesan kepada semua orang tua di sini, jangan anggap enteng bahwa yang mereka lakukan megang handphone, santai, bermain itu biasa. Itu zamannya mereka. Hati-hati. Karena itu membahayakan di zamannya mereka nanti. Kalau zamannya kita-kita ini, ya, hadapin tantangan, masih bisa. Karena ada pengharapan. Tapi anak-anak kita yang dibilang sebutannya generasi stroberi ya. Iya. Itu bahaya. Mereka mendapat kasih sayang, perhatian yang tinggi banget gitu. Apalagi akong ama kasih sayangnya kepada cucu-cucunya luar biasa. Nggak betah sama papa mama. Lebih senang dekat sama kakek neneknya. Sesudah itu nanti mereka bertumbuh. Nah, generasi stroberi itu kalau kena panas sedikit mulai meleleh gitu. Nggak siap menghadapi tantangan. Nah itu anak-anak di masa depan. Jadi ama, akong,
kakek nenek di sini, ingat nih pesan pendeta hitam yang datang hari ini. Sayangi cucu-cucu, kasihan nanti kita mah udah pulang, udah meninggal, mereka yang sengsara, kan kasihan. Jadi baiknya gimana? Berikan pengharapan kepada mereka. Cucu, nak, tantangan kalian ke depan gak seperti kami sekarang ini. Kalau kami masih bisa kerja keras cari makan. Tapi zamannya kalian nanti, nah ini udah kan mulai kelihatan sekarang. Kebanyakan anak-anak sekarang kalau lagi di kamar, mamanya seneng banget gitu. Yang penting gua jangan digangguin. Lu mau ngapain di sana, lu mau main game. Ada itu game yang disukain sekarang sama ibu-ibu juga yang piara gedein babi. Itu apa itu ya namanya? Bikin ada kebunnya, kemudian ada tambang apa sebutan itu saya nggak tahu. Mudah-mudahan di sini nggak ada ya. Kalau di tempat saya banyak. Saya bilang kalian piara babi mau dapat apa? Saya bilang kalau mau mendingan ke sana no, ke Tangerang gitu. Buka kandang babi, piara babi beneran. Lu piara babi di Android. Kayak dapat apa? Ada duitnya nggak? Anda juga habisin kuota katanya. Parah juga. Haleluya. Jadi yang pertama kita harus kerja keras. Kerja keras poinnya adalah punya pengharapan. Amin. Kita punya pengharapan Yesus Kristus Tuhan yang memampukan kita untuk terus berjuang. Tantangan ada? Ada. Jangan menyerah. Kita harus terus kerja keras. Ada di sini bapak-bapak yang santai, yang suka duduk di balai ngobrol gitu sampai ceki gitu atau nggak ada ya. Kalau ada ya saya sebagai sahabat harus bilang bertobatlah kita. Yuk kita tetap kerja. Yang berikutnya klik nak biar cepet. Roma 5. Dan bukan hanya itu saja kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan apa? Ketekunan. Maksud kesengsaraan itu tantangan hidup. Justru waktu ada tantangan, contoh Anda lagi bisnis gitu ya. Ini bukan pebisnis nih, saya coba hanya memberikan sebuah gambaran. Anda bisnis, kemudian orang-orang yang ada di sekitar Anda, bahkan rekan Anda, nyikut Anda gitu. Kemudian pelanggan Anda ditarik semua. Biasanya apa yang akan Anda lakukan? Jangan lupa, tujuan itu diizinkan Tuhan. Bukan untuk menjatuhkanmu. Kalau ada karyawan baru masuk di tempat Anda bekerja, dia baru masuk, gua udah 3 bulan, gua udah 3 tahun, dia baru masuk, gaji kok sama ya, kesel nggak? Kesel ya? Ada yang 10 tahun kerja, dia baru masuk, baru lulus, anak kemarin baru masuk, gajinya sama. Kesel nggak? Kesel gitu kan ya? Mulai hari ini nggak boleh kesel, lupa. Jangan lupa ini nih, arm. Kita harus kuat. Tujuan diizinkan Tuhan supaya Anda semakin tekun. Semakin semangat. Jadi kalau si bos tadi contoh nih ketukannya salah, ini lagunya nggak cocok, langsung pindah aja. Ada masalah? Nggak ada, itu biasa aja. Justru besok lu jangan lupa lagi ya, kan gitu tujuannya. Untung pendeta kita hari ini penggali penggali kuburan. Jadi tujuan tantangan Bapak Ibu sahabatku, kalau ada tantangan dalam hidupmu yang mengganggumu, teman dekatmu, tetanggamu, resek gitu ya, bikin kesel. Itu bukan tujuannya bukan untuk menghancurkan hidupmu. Tujuannya supaya engkau semakin bertekun di dalam Dia. Di dalam Tuhan. Semakin mencintai Tuhan. Cara mencintai Tuhan. Tuhan, walaupun aku disakiti, aku tetap mengasihi Dia. Wih. Kalau sampai ke kelas itu, orang-orang di sekitar Anda semakin banyak yang bertobat. Tapi kebanyakan orang-orang di daerah saya, orang Timur nih. Ada orang Timur nggak di sini ya? Coba angkat tangan, nggak ada ya? Oh ada Timur. Timur mana Nona?
NTT mana? Tahu NTT luas, ha? Orang Alor. Ya, saya pernah pelayanan ke Alor itu. Lewat pantai, hampir kita tenggelam itu waktu kita sumbang perahu kamu hebat ke sana. Sampai ke, saya lupa namanya itu, jauh ke timurnya ya. Ah, yang saya mau pesan kepada kita semua, Anda dan saya memang harus tetap bertekun. Siapa di sini yang sampai hari ini, khususnya akong-akong di belakang coba angkat tangan, kakek-kakek coba angkat tangan. Yang kepala 5, jangan ngaku-ngaku 3 ya. Yang kepala 5 masih kerja sampai hari ini ya, Akong ya. Haleluya. Ya, masih berjuang. Saya pesan kepada anak-anak saya bilang begini. Papa mempersiapkan masa depan kalian. Kalian gak usah pikirin papa nanti. Kalau kalian sukses mau kasih papa, terlalu jauh kalian mikir. Yang penting kalian mempersiapkan masa depan kalian. Karena papa sampai tua, pasti kerja cari makan. Ada ibu-ibu di sini yang tekun mempersiapkan masa depan anak-anaknya. Nak, kamu nanti kuliah, kalau udah kerja, jangan lupa mama ya gitu. Tahu nggak? Waktu Anda mengucapkan itu, Anda sedang membangun stres anak dari sebelum kerja. Gua kerja, nanti dia udah kebayang nih, kalau gue terima gaji, misalnya contoh 3 juta, kasih mama 1 juta. Ya, sisa 2 juta. Belum kerja udah stres. Di sini nggak ada ya. Puji Tuhan. Haleluya. Kebahagiaan buat kita semua. Nah, kekasih Tuhan, Mazmur 128 ayat 2, apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Saya sedikit cerita, saya cukup lama di organisasi. Saya sahabat dekat dari papinya. Namamu siapa sih, Nak? Nah, Leo. Ya. Sahabat dekat, bahkan kami sedang dirikan sebuah ormas namanya Satria Berdampak Sejahtera. Itu saya ada bawa itunya, tanda tangan, mau masuk akta. Satria Berdampak Sejahtera. Jadi kalau lihat nanti Pak Paulus kayak Satria gitu ya. Beliau sekretaris yang lagi ngurus ini akta kita, pendirian ormas. Karena tujuannya ke depan, beliau ini kan cukup aktif di bisnis. Saya asli hamba Tuhan, nggak bisa berbisnis. Kalau suruh saya berdagang, saya jamin Anda kasih saya modal 100 juta untuk jualan elektronik, 3 bulan kemudian pasti bangkrut. Karena nggak bisa berdagang, hobinya adalah memberi. Jadi kalau saya pernah cerita, waktu itu saya dagang elektronik bersama istri saya, kebetulan istri kan Tionghoa, hobi berdagang. Modal elektronik 125.000. Dijual minimal 150, jadi untungnya 25.000. Adalah beberapa jemaat datang, ya ini barang salah satu contoh saja. Om, uang saya cuma 100.000 om. Tolongin om. Ya sudah, ini modelnya gitu. Ya sudah nak, bayar 100.000. Modalnya berapa tadi? 125. Untungnya berapa? Oh enggak ada untung. Masa? Terus kalau pendeta bilang apa? Apa yang kau tanam nanti Tuhan pasti akan memberkati. Pasti kau tuai. Ini bukan soal tanam-menanam. Ini lagi bisnis bos. Saya sudah pulang orangnya, ributlah istri saya. Berantem jadinya. Nah itulah masalahnya. Lu mau dagang apa mau berbagi-bagi? Oke. Jadi kerja keras yang pertama punya pengharapan, yang kedua itu arms, lengan, tekun kita bekerja. Ya. Yang berikutnya, ini materinya banyak jadi supaya cepat. Yang berikutnya adalah tanggung jawab, responsible. Orang yang bertanggung jawab pasti dicari oleh bos. Orang yang bertanggung jawab pasti dicari banyak orang.
Saya punya pengalaman kerja sebagai seorang pengajar. Tahun 91, saya masih ingat saya ngajar, tinggalnya di Tanjung Priuk, ngajarnya di Jakarta Selatan, Tebet, Barat 4. Gaji saya waktu itu 157.000 dan itu cukup hanya untuk transport pergi pulang. 157.000. Makan di sekolah. Kemudian untuk lain-lain kebutuhannya dari mana dong? Ini nggak benar kerja begini. Bapak pendeta mati aja deh. Nggak cukup duitnya karena hanya untuk transport. Yang saya lakukan Bapak Ibu tahu, waktu saya pulang, saya kumpulin barang-barang bekas gitu kan ya. Kardus-kardus. Bawa pulang timbang untuk beli beras. Kemudian saya mulai lesin anak. Dan percayalah, kalau lakukan dengan tulus, justru gara-gara itulah saya bisa menikah. Dengan cara begitu. Hanya ngumpul-ngumpulin begitu, kumpulin sedikit demi sedikit, lama-lama jadi. Itu tahu. Kenapa ada banyak orang menyerah, nggak bisa dipercaya dalam tanggung jawab, pinginnya langsung gunung. Padahal filosofi orang tua kita dari dulu sudah bilang begini, berenang-renang ke tepian, apa tuh? Oh, berenang-renang ke hulu, berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Artinya apa, nak? Hah? Nah, itu dia. Tahu masih ingat. Jadi karena itu sangat kuat bagi kita untuk memiliki tanggung jawab dalam hidup ini. Firman Tuhan bilang orang kalau dipercaya bertanggung jawab dalam hal kecil, maka Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang kebanyakan orang mimpinya langsung mau terima tanggung jawab yang besar. Masih ingat tentang talenta? Yang 1 talenta pinginnya 5. Maaf, bahasa Betawinya bilang, lu mampunya 1 talenta. Kalau kasih 5 talenta, lu seteres. Jadi yang 1 aja dulu supaya nanti ditambahkan gitu. Seteres itu bahasa Medan. Ada orang Medan sini ya? Ampuni saya, bahasa Timur deh, jangan nanti dimarahin. Oke, yang berikutnya. Oke. Punya kerinduan, punya mimpi. I have decided. Oh beda, bukan desire ya. Ya mirip lah. Roma pasal 5 ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Maksudnya apa kalimat ini? Kita dibenarkan. Punya kerinduan supaya Anda dan saya memang benar-benar untuk mencapai tujuan hidup. Kita harus kerja keras. Kerja keras. Yang saya sebut tadi heart. Nah ini yang terakhirnya. Punya mimpi, punya kerinduan. Dan orang yang punya mimpi, yang punya kerinduan, dia tidak akan pernah berhenti dalam berjuang. Sampai hari ini saya percaya Anda tidak perlu menyebutkannya. Semua kita pasti punya kerinduan. Kerinduan saya supaya anak saya. Kerinduan saya supaya usaha saya. Kerinduan saya supaya mama, papa bahagia. Mama, papa sehat. Orang tua kepada anak, anak-anak sukses dan seterusnya. Itu kerinduan. Nah, kerinduan itulah yang menjadi mimpinya setiap kita. Dan mimpi itu, kerinduan itu dapat terwujud ketika Anda ikut terlibat di dalamnya untuk pencapaian kerinduan. Karena ada banyak orang punya mimpi. Salah satu saya, kebetulan istri saya nggak ada ya. Istri saya itu mimpinya banyak sekali. Pak, kondisi sekarang, ini jadi gosip nih, nggak apa-apa deh.
untuk membangkitkan semangat. Saya mau jualan somai. Karena waktu saya makan somai di Jembatan 5 enak banget. Kayak begitu saya mau jualan. Oke. Terus kita lagi ke Bogor. Wih, keripik singkongnya enak. Pak, saya mau jualan keripik singkong. Ke Bogor juga. Asinan Bogor. Enak ya Pak. Kita jualan asinan Bogor ya Pak. Terus segitu banyaknya. Saya bilang yang mana yang mau dijual. Banyak kerinduan, banyak mimpi. Kadang-kadang kan kita juga begitu. Nah ini saya coba kasih gambaran. Kita punya keinginan, punya kerinduan banyak. Tapi kenapa nggak satu pun? Karena nggak fokus. Kalau Anda mempunyai kerinduan, punya sebuah mimpi, lakukan dengan tulus. Lalu sesudah itu tantangan mulai pasti datang. Pasti akan datang tantangan. Terus teman-teman bilang, memang kalau kamu dagang di situ nggak laku. Dari dulu juga siapapun yang dagang di situ, stop juga. Nah ingat, itu masalah pikiran, mindset. Tapi orang yang punya mimpi, mimpinya tidak akan terpatahkan oleh apa kata orang. Karena kalau saya minta maaf nih, contoh, Anda tanam pohon kelapa di depan, orang bilang begini, nggak cocok pohon kelapa. Karena pohon kelapa itu cocoknya tumbuh di atas gunung. Kalau saya jamin bisa tumbuh. Lu gali aja yang dalam, kasih pupuk yang banyak, siram tiap hari, pasti tumbuh. Kalau bilang nggak tumbuh, bohong. Itu namanya berjuang. Tapi karena kata-kata orang, iya ya nggak cocok ya. Panas di sini nggak cocok. Nanti ditabrak truk juga gitu. Banyak banget alasannya. Nah, wujudkan mimpi Anda. Itulah kerja keras. Dan yang berikutnya, selain kita kerja keras, ada juga yang kerja smart. Nah, contoh yang kerja smart kayak gini nih, generasi muda tuh. Anak Pak Paulus si Leo. Ya si Ade itu pasti kerja keras. Megangnya apa? Pakai jualan online kayak gitu kan ya. Ada orang yang nonton banyak. Pas barangnya datang, kok beda? Terus maaf lu komplain mau ngapain? Udah dinikmatin aja. Saya juga pernah beberapa kali, tapi nggak kapok-kapok gitu ya. Udah pesen. Saya pernah pesen pancingan. Waktu dia tangkap ikan yang ada kali 15 kilo, ketarik naik. Terus beli satu dapat dua. Pesanlah saya. Sampai di rumah tahu nggak joran yang datang? Yang harga 35.000. 2 biji. Beli 200 lebih. Terus mau ngapain? Mau komplain? Banyak waktu terbuang untuk ngurusin itu. Ya sudah nikmatin saja. Namanya bahasa Alkitabnya apa? Bersyukur. Tapi jangan coba-coba tetangga bilang syukur lo. Berantem jadinya. Nah itu kenyataan hidup. Ya. Oke. Kita baca tuh sama-sama. Di atasnya 1, 2, 3. Jika Anda senang masak-masak, bukalah restoran. Ya. Jangan malah buka bengkel. Jika Anda suka utak-atik mainan, bongkar pasang, bolehlah teknik mesin. Itu namanya spesifik. Kebayang nggak orang bengkel, orang teknik, suruh dia masak-masak. Pasti rasa masakannya rasa oli. Karena panggilannya bukan di situ. Kita ini unik, Bapak Ibu. Ini lihat wajah saya aja udah unik gitu. Unik, masing-masing unik gitu ya. Aneh gitu ya. Aneh ya orangnya ya. Aneh gitu. Kalau bisa jangan diundang lagi deh. Aneh orangnya. Itu keunikan. Jadi justru keunikan Anda ketika Anda hadir di tengah-tengah orang banyak. Keunikan itu dinikmatin orang.
buat orang bahagia, buat orang senang. Amin. Kalau orang nggak senang, maaf ya, saya harus sebut nih. Anda datang di tengah orang, uang Anda banyak, bajunya, wih, keren gitu. Tapi ketika dilihat, empat gitu orangnya. Tahu nggak nilainya yang tadi dilihat apa? Nilainya bukan unik, sampah. Ada di sini kalau lihat sampah jorok, wih bagus ya, gue mau bawa ke rumah gitu. Ada. Oke, saya ngomong spesifik. Jadi apa panggilan Anda? Contoh di dalam gereja ini panggilannya ini kan para pemain musik. Pegangnya kan khusus bass ya nak. Oke. Kalau pegang yang lain masih boleh ya. Oke. Kalau saya di gereja, dia pemain bass. Kalau dia pegang ke sono saya marahin. You fokus di bass aja. Itu namanya spesifik. Makanya anak saya yang pertama itu pemain keyboard. Anak yang kedua pemain drum. Anak yang ketiga khusus WL. Kalau ikut generasi muda sering tampil anak-anak. Yang terakhir yang keempat itu pemain bass. Jadi pernah satu kali saya marahin anak saya yang pertama. Koko, kamu fokus di keyboard aja, jangan dipegang semua. Karena keahlianmu akan tercipta ketika kamu fokus di salah satunya. Itu namanya spesifik. Tadi ingat gambaran yang tadi saya sebut, akhirnya nggak satu pun yang jadi. Karena pingin usaha keripik, pingin usaha ini, mau jualan toge, telur, murah-murah ya Pak di Bogor. Wah, kalau kita pesan satu mobil jual, lu yang mana yang mau dijalanin? Nggak spesifik. Jadi fokuslah dengan apa yang Anda sedang kerjakan sekarang ini, tantangan, masalah pasti datang, tetaplah di situ. Karena apa yang Anda tanam pasti masa berbuah akan datang. Amin. Masa panen pasti datang. Mendapat hasil itu pasti ada. Jadi ibu-ibu yang jual gorengan, juallah gorengan. Jangan kurangin garamnya. Ukurannya seperti itu, nah itulah spesialis rasanya. Bu, kurang garam. Ada satu orang datang, yang beli kan 20 nih. Satu bilang garamnya kurang. Yang 19 yang gak pernah komen, gak pernah ngomong, udah cocok. Gara-gara satu orang, besok 19 komplain. Bu, kok berubah ya rasanya? Gara-gara satu orang. Anda dengerin satu orang. Oke, specifics. Yang berikutnya. Itu, sebentar nak, sebentar. Saya mau kasih analogi gambaran tentang, naik lagi sekali. Itu gembala kambing ini siapa ya? Siapa yang tahu ini? Yang menggembalakan kambing domba, dia tinggal di rumah pamannya orang Batak. Ini pamannya orang Batak loh. Silaban. Beneran ini Silaban. Nama ponakannya Yakub. Dia harus tinggal di sana 20 tahun loh. Kejadian 29 sampai 31. Ya. Kerjaannya spesifiknya adalah gembala kambing domba. Itu udah pasti kita tahu ya. Oke, baru kita lanjut. Yuk kita fokus di sini ya. Nah, Kejadian 29:18, Yakub cinta kepada Rahel. Sebab itu ia berkata, gunung sehari, oh salah. Oke nah. Tuh kan gara-gara bercanda mulu sih jadi komputernya ikut bercanda tuh. Dia kerja selama 20 tahun di rumah pamannya Laban. Dan awalnya panggilan spesifikasinya dia waktu dia di rumah paman
pamannya si Laban adalah menggembalakan kambing domba. Waktu dia menggembalakan kambing domba, kita tahu sejarahnya. Sampai nanti di akhir dia mau pergi, dia mendapatkan kekayaan dari domba yang bulunya apa? Coreng. Warnanya coreng-coreng. Dan itu dia latihan sampai dia tahu caranya bagaimana nanti dombanya melahirkan kambing yang coreng. Ada daun yang dia waktu itu kambing dombanya melakukan perkawinan, ada daun yang di depan dia taruh. Sehingga anaknya berwarna coreng. Baik, saya buka sebentar handphone saya, lanjutin yang tadi biar saya cepat baca. Nah, Kejadian pasal 29:18, Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, aku mau bekerja kepadamu. Dia cinta kepada Rahel. Anak siapa ini? Anak tulang si Laban. Anak tulangnya. Anak omnya nih. Saya akan kerja kepadamu untuk mendapatkan Rahel. Jadi ada miserable. Ini bisa dicapai. Ya, bisa terukur. Jadi untuk dia kerja untuk mendapatkan Rahel. Ada orang dia kerja, dia lakukan sesuatu kan pasti untuk mencapai tujuan. Kita semua pasti begitu. Siapapun pasti begitu. Saya kerja supaya dapat gaji. Saya dagang supaya dapat untung dan seterusnya. Saya gedein anak supaya anak ini nanti ke depan sukses. Ini gereja supaya maju gimana? Nah, yang kita lakukan perbaiki pujian dan penyembahannya. Dan seterusnya. Pasti kita semua akan melakukan ini. Nah, Yohanes pasal 4:23 berkata begini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Terukur. Nah, saya percaya bahwa ini gereja adalah gereja yang menyembah Tuhan. Waktu tadi saya masuk, saya kira ini yang WL-nya anak muda, pasti nyanyinya lagu-lagu Hillsong gitu kan ya. Kan generasi muda, tapi ternyata dinikmati banget ya pujian dan penyembahannya. Dan ini luar biasa. Karena gereja-gereja zaman sekarang ini lebih kepada lagu-lagu yang disukai anak-anak muda. Tapi puji Tuhan di sini luar biasa, masih tetap mempertahankan pujian dan penyembahan yang benar kepada Tuhan. Yang berikutnya, sambil kita nunggu komputernya, Kejadian pasal 29:18. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, aku akan bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel. Untuk dapat calon istri kerja 7 tahun. Berarti dia punya tujuan yang jelas dari sebuah kerinduan, dari sebuah impian supaya mendapatkan Rahel yang tadi dia katakan dia cinta kepada Rahel. Tapi tahukah Anda? Semua kita tahu bahwa sesudah 7 tahun dia kerja, yang pamannya kasih ternyata bukan Rahel. Siapa yang dikasih? Lea yang dikasih. Kalau Anda dan saya dalam posisi itu, apa yang akan terjadi? Pasti ngamuk. Pasti pergi. Nggak mau lagi, kecewa. Dan seterusnya. Tapi Yakub menjadi percontohan buat kita sekalian. Justru melewati 7 tahun itu bukan waktu yang singkat. Tapi yang seperti yang tadi saya katakan bahwa akibat 7 tahun itu dia semakin semangat untuk mencapai tujuannya. Dia terus akan berjuang lagi 7 tahun lamanya.
sampai tahun ke-14. Adakah sesuatu yang salah? Bagi orang yang tidak punya cita-cita, yang tidak pernah memiliki mimpi yang besar ke depan, baginya adalah 7 tahun itu adalah 7 tahun penderitaan. Tapi bagi Yakub 7 tahun yang dia lewati di awal adalah 7 tahun perjuangan pembentukan hidup dan karakternya untuk menjalani 7 tahun berikutnya. Karena 7 tahun yang pertama melatih dia bagaimana dia bekerja tanggung jawab ada di bawah pimpinan pamannya. Dan itu menjadi bekal buat dia ketika dia menghadapi tantangan demi tantangan. Menjadi kekuatan untuk bisa menjalanin lagi dalam mencapai mimpinya. Artinya apa? Dari pesan ini, Anda dan saya tidak boleh menyerah. Jalanin lagi 7 tahun. Sesudah jalanin 7 tahun, 14 tahun kemudian impiannya tercapai. Menikahlah dengan Rahel. Dan sesudah itu belum dapat apa-apa. Sekarang waktunya untuk 6 tahun ke depan. Baru mulai menikmati impian untuk membangun ekonomi. 14 tahun ke sana loh. Kita kadang-kadang baru kerja 6 bulan. Pengen punya mobil 6. Wih, 6 bulan. Yakub 14 tahun belum dapat apa-apa. Baru istri. Tapi pembelajaran buat kita hari ini ternyata untuk kerja keras dan kerja smart. Butuh hati yang benar-benar menghadirkan Kristus dalam hidup ini. Untuk terus berjuang. Tahun-tahun ini adalah tahun perjuangan. Tahun-tahun ke depan adalah tahun perjuangan. Kita semua harus terus berjuang. Apapun yang Anda nikmati, apapun yang Tuhan percayakan kepadamu, lakukan dan terima hasilnya apapun tanpa komplain. Karena saya contoh perjalanan membangun keluarga. Anak 4 kuliah ini pendeta, bukan pengusaha. Anak 4-empatnya kuliah. Yang 3 tahun ini selesai. Yang 1 masuk semester 4. Dan saya percaya Tuhan itu mampu untuk menolong kita. Tanya saya, Pak Pendeta, bisa biayai anak dari mana? Saya selalu bilang, selalu ada kemurahan Tuhan. Pak Pendeta, masih jualan barang bekas enggak? Sampai hari ini masih, Bapak Ibu. Dan saya punya anak-anak rohani, anak-anak binaan yang saya harus selamatkan dari contoh hidup saya. Hadapin penderitaan, kalau saya cerita ke Bapak Ibu semua, Anda tidak akan percaya. Kenapa tidak percaya? Karena penampilan dan kenyataan terkadang tidak selalu sama. Nah, boleh nggak kamu maju ke sini? Saya kasih contoh ya. Kamu pegang mic 1, ini keluarganya saya. Nah, obrolan kemarin ya. Oke, ini yang kemarin nak. Kamu pegang. Oke. Boleh pinjam mic 1? Oke. Saya mau buktikan kepada Anda dari sebuah cerita seorang hamba Tuhan. Namanya Pastor Haris Sung from Korea. Dan orangnya yang lagi ngomong nih, pendeta gila namanya. Biarin. Ya. Baca nak, obrolan kemarin apa? Ini nomor rekening Om. Berapa sisanya? 9.487 juta. rupiah. Oh rupiah.
Oke ya. Terus ke bawahnya apa? Nggak, Nggak bisa kok. nggak bisa kok transfer ke Mama AJ. Nah, kenapa? Karena yang 9.000 mau pergi ambil ke ATM nggak bisa. Dijebol pakai linggis juga ATM-nya nggak mau, teriak-teriak, gua nggak mau kasih katanya. Nah, terus apa yang terjadi? Koko, Sudah transfer ini anak saya yang pertama, transfernya berapa nak? 20.000. Totalnya berapa sekarang? 29.000. Udah bisa diambil belum? Belum. Belum. Tujuannya tahu nggak? Ini ngumpulin duit saja sampai supaya jadi 50, mau diambil di ATM supaya beli gas. Hanya tujuannya itu. Oke, lanjut nak. Apa yang terjadi? Istri. Oke. Papa aja segitu apalagi Mama. Nah, Terakhir sisa saya aja 17.000. duitnya cuma 9.000, apalagi saya, kata istri saya tuh. Oke, ini obrolan di grup ya. Ini Papa, pendeta udah mulai error nih. Kenapa dia buka rahasianya di sini? Oke. Papa aja segitu apalagi Mama. Terakhir sisa 17.000. Sisa tante itu ya? Ya, Tante. Uang tante 17.000 ya? 17.000. Kasihan ya. Ya. Oke. Oke. Terus berapa sekarang nak? Kata Koko, udah tuh Pak, coba cek lagi. Sekarang 50.487. Oke, bisa diambil nggak? Bisa. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Sudah nak, jangan dilihatin semua. Oh, iya. Oke, apa yang kamu lihat di situ? Ada tarian, ada ketawa Ya. kan ya? Ada sesuatu yang menekan. Saya selalu bilang begini, uangku boleh segitu, tapi penampilanku adalah miliarder. Karena kebahagiaan bos nggak diukur karena berapa banyak pun uangmu. Ada orang kaya juga stres dia pula nabrak pohon kelapa juga. Makasih nak. Itulah kenyataan hidup. Jadi saya hadir dimanapun, saya selalu pingin jadi berkat. Termasuk hari ini waktu saya cerita ini, saya pingin jadi berkat buat Anda. Ini mah orang gila nih yang mau ceritain hidupnya model kayak begini. Bener nggak? Iyalah. Aneh gitu loh. Nah itu makanya tadi saya bilang ini pendeta-pendeta aneh gitu. Rada-rada dikit nggak apa-apalah. Yang penting Anda bahagia. Jadi ceritanya kenapa sampai sisa segitu? Nah saya harus cerita juga. Ada seorang anak, dia lagi masalah dalam keluarganya. Anaknya di Sumatera. Dan neneknya mau pindah. Ini anak harus dibawa sama dia. Malam datang nangis. Ketemu kami dan yang saya lakukan adalah, oke nak, saya yang membiayai anak. Dan uang saya kuras, saya transfer sampai sisanya segitu. Di mana saya kekurangan? Karena apa yang aku tanam pasti aku tuai. Terlalu mudah buat saya. Nak, kirim saya beras ya 50 kilo. Terlalu kecil. Kurang om. Saya kirim 0,5 ton om. Terlalu kecil masalah itu. Itulah sebabnya saya pingin supaya semua kita di sini terus kerja keras dan kerja smart dekat dengan Tuhan. Percayalah, Tuhan baik sayang kita semua. Amin. Haleluya. Dan seterusnya nanti di bagian akhir adalah ada time bondnya namanya, ada jangka waktunya. Itu yang saya dapat sampaikan buat kita sekalian pada hari ini. Akong-akong, ama, semua kita di sini bahagia hari ini. Kenapa bahagia? Karena pendetanya menceritakan kehidupannya. Ya, habis saya cerita gini pasti saya selalu diingat ya. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita. Haleluya. Silakan nak. Mari nak. Kita mau berdoa ya. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat. Cintamu seperti sungai yang mengalir, Yang kau tahu betapa dalam kasih. janjimu Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari, Yang tiada pernah terlambat bersinar.
cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari katakan ketika ku hadapi kehidupan. Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawaban. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih janji-Mu Tuhan. Mari kita sama-sama berdiri di hadapan-Nya. Haleluya. Oh Yesus, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sekali lagi katakan, angkat tangan-Mu. Seperti fajar pagi hari, Yesus, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari taruh kedua tangan di dadamu. Angkat kedua tanganmu kepada Bapa di sorga. Oh, are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy.
Dari Tuhan, terima kemampuan dari Tuhan, diberkati orang-orang yang bergantung kepada Dia. You are holy, holy, Jesus. Are you Lord God Almighty? Where is the Lamb? Where is the Lamb? Where is the Lamb? You are datang kepadanya umatnya. Haleluya. Holy, holy are you Lord God Almighty. Where is the Lamb? Where is the Lamb? You are holy. You are holy. Where is the Lamb? Oh, where is the Lamb? Where is the Lamb? Jesus, more worthy. Where is the Lamb? You are holy, holy Lord. Segala kemuliaan bagi-Mu, Bapa. Terima kasih buat kasih dan cinta-Mu. We thank you for your ability. Terima kasih buat kemampuan yang Engkau berikan kepada kami untuk kami hidup benar. Terima kasih untuk jemaat yang setia, yang cinta kepada-Mu. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Engkau memberkati seluruh umat-Mu. Kami akan terus bekerja seperti Engkau bekerja sampai hari ini, Bapa. Demikianlah kami. Berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu anak-anakku.